Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Puji Darmanto. Saya dari kelas MJ 501 mata kuliah Manajemen Risiko. Perkenankan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi ujian akhir semester terkait dengan penerapan manajemen risiko bagi bank umum sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18 garing POJK 03 garing 2016. Definisi dari peraturan ini yaitu peraturan ini mengatur kewajiban penerapan manajemen risiko bagi bank umum untuk mengelola dan memitigasi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan stabilitas keuangan bank. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan ketahanan bank terhadap risiko eksternal dan internal serta mendukung keberlanjutan sektor perbankan di Indonesia. Nah, regulasi yang mendasari peraturan otoritas jasa keuangan ini, yaitu ini merupakan bagian dari upaya dari OJK dalam mengatur industri perbankan di Indonesia agar dapat bertahan terhadap guncangan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, prinsip-prinsip manajemen risiko dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini yang pertama yaitu prinsip kepatuhan, kedua prinsip transparansi, yang ketiga prinsip akuntabilitas, yang keempat yaitu prinsip integritas. Prinsip kepatuhan, bank diwajibkan mematuhi semua ketentuan yang berlaku sesuai dengan POJK dan peraturan terkait lainnya. Untuk peraturan transparansi, pengelolaan risiko harus dilakukan secara transparan tentunya untuk memberikan informasi yang cukup kepada pemangku kepentingan terkait. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas, yaitu setiap kebijakan pengelolaan risiko harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas. Untuk prinsip terakhir, yaitu pengelolaan risiko, dilakukan dengan cara yang jujur dan berintegritas sesuai dengan prinsip integritas. Kerangka kerja manajemen risiko di bank umum, kebijakan dan prosedurnya yaitu penetapan kebijakan tertulis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan serta memantau risiko. Em, Struktur organisasi dan fungsi pengawasannya untuk menetapkan fungsi risiko yang terpisah dari fungsi operasional dan adanya pengawasan independen oleh Dewan Komisaris dan Komite Manajemen Risiko. Pencadangan sumber daya yang memadai untuk mendukung sistem manajemen risiko yang efektif, termasuk SDM yang terlatih dan kompeten. Ya, ini adalah kerangka kerja ketiga, yaitu sumber daya yang memadai. Dan yang terakhir yaitu teknologi dan sistem informasi. Kerangka kerja manajemen risiko di bank umum menggunakan sistem informasi yang canggih, mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Nah, selanjutnya yaitu penilaian dan pengelolaan resiko. Yang pertama yaitu identifikasi resiko, yang kedua penilaian resiko, yang ketiga pengendalian resiko, yang keempat pemantauan dan pengawasan. Yang pertama, proses identifikasi dilakukan dengan menganalisis semua potensi risiko yang mungkin terjadi pada bank, baik dari sisi internal maupun eksternal. Identifikasi ini meliputi risiko yang bersifat strategis, operasional, keuangan, dan risiko terkait regulasi. Nah, untuk penilaian resikonya, setiap resiko yang diidentifikasi tadi dinilai berdasarkan dampak dan kemungkinan yang terjadi. Ini meliputi penilaian atas nilai exposure resiko dan besarnya kerugian yang dapat ditimbulkan. Nah, modelnya menggunakan model kuantitatif dan kualitatif dalam pengukuran resikonya. Nah, untuk pengendalian resikonya yaitu mengembangkan strategi mitigasi resiko untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan. Pengendalian meliputi pengalihan resiko atau hedging, pengurangan resiko atau diversifikasi, dan penerimaan resiko atau toleransi resiko. Untuk proses pemantauannya dan pengawasannya terhadap seluruh elemen risiko yang ada di bank dengan pengawasan oleh unit manajemen risiko dan pihak terkait gitu. Nah, kewajiban bank dalam mengimplementasi manajemen risiko.
Setiap bank harus memiliki kebijakan internal yang jelas terkait dengan manajemen risiko, termasuk prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang ada. Bank harus membuat rencana mitigasi, mencakup langkah-langkah untuk mengurangi eh, dampak risiko, serta peran dan tanggung jawab dalam melaksanakan mitigasi risiko tersebut. Selanjutnya kewajibannya yaitu terkait struktur pengawasan yang jelas gitu ya. Bank wajib membentuk komite manajemen risiko yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan proses manajemen risiko. Bank diwajibkan untuk menyampaikan laporan mengenai pengelolaan risiko secara berkala kepada OJK, yaitu termasuk laporan audit internal dan eksternal yang relevan. Nah, untuk kewajiban bank dalam implementasi manajemen risiko yang terakhir yaitu pemenuhan persyaratan modal. Bank juga harus memastikan bahwa modal yang dimiliki cukup untuk menutup potensi kerugian yang mungkin timbul akibat risiko yang dihadapi. Nah, untuk proses pengelolaan risiko kreditnya hampir sama sebenarnya, tapi mari kita uraikan ya. Yang pertama yaitu identifikasi dan penilaian risiko kredit. Yang kedua strategi pengelolaan kredit. Yang ketiga mitigasi risiko kredit. Setiap pinjaman atau investasi harus melalui proses evaluasi yang ketat gitu ya. Dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan prospek peminjam. Dalam tahap identifikasi dan penilaian risiko ya yang ini. Yang kedua yaitu strategi pengelolaan kredit. Em, Penerapan batasan untuk exposure risiko kredit pada sektor tertentu misalnya kayak sektor industri em, ataupun lokasi geografis, diversifikasi portofolio kredit untuk mengurangi risiko konsentrasinya gitu. Strateginya seperti itu. Nah, untuk mitigasi risiko kreditnya yaitu penggunaan jaminan atau asuransi untuk mengurangi kemungkinan kerugian yang tertutup oleh pembayaran pinjaman. Nah, untuk pengelolaan risiko pasar, ya ada berdua proses, yaitu pengelolaan risiko pasar. Bank harus memiliki kebijakan untuk memantau dan mengelola risiko pasar seperti fluktuasi suku bunga, nilai tukar, dan harga komoditas gitu. Hedging dan instrumen derivatifnya em, seperti forward contract, option, dan swap untuk melindungi bank dari dampak fluktuasi pasar. Nah, yang selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Gimana cara pengelolaannya? Eh, Pengelolaan likuiditas, bank harus memiliki kebijakan likuiditas yang memadai untuk memastikan bahwa mereka dapat memenuhi kewajiban finansialnya tepat waktu. Nah, di sini juga ada cadangan likuiditas. Fungsinya untuk apa? Yaitu menjaga tingkat cadangan kas dan aset likuid untuk memitigasi risiko likuiditas. Nah, pengawasan rasionya seperti apa? Yaitu menggunakan rasio seperti Liquidity Coverage Ratio atau LCR dan Net Stable Funding Ratio untuk memastikan ketahanan likuiditas dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan risiko operasional dan teknologi. Manajemen risiko operasional mencakup identifikasi dan mitigasi terhadap risiko yang berasal dari proses bisnis, sistem teknologi, dan kesalahan manusia. Nah, untuk risiko teknologi dan keamanan informasinya, bank wajib memiliki sistem pengendalian baik internal yang memadai untuk menjaga keamanan data dan informasi sensitif serta menghadapi ancaman cyber. Nah, yang selanjutnya yaitu pengelolaan risiko kepatuhan dan reputasi. Risiko kepatuhan, bank harus memastikan bahwa seluruh aktivitasnya mematuhi peraturan yang berlaku, baik dari OJK, dari Bank Indonesia, maupun regulasi internasional yang relevan tentunya. Nah, untuk risiko reputasinya gimana cara memitigasinya? Yaitu setiap pelanggaran terhadap regulasi atau etika bisnis yang buruk dapat merusak reputasi bank, yang pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan nasabah dan pasar tentunya. Jadi kita harus menjaga reputasinya dengan cara memitigasi.
gitu. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi dan pelaporan risiko. Nah, pelaporannya bisa secara eksternal maupun secara internal. Untuk yang internal, setiap unit dalam bank harus melakukan pelaporan internal tentang risiko yang dihadapi dan langkah-langkah mitigasi yang dilakukan. Untuk eksternalnya ke OJK, bank wajib menyampaikan laporan berkala tentang risiko yang dihadapi dan upaya mitigasi yang telah dilaksanakan, serta melakukan audit oleh pihak eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sanksi dan konsekuensi kepatuhannya apa aja? Nah, sanksi bagi bank yang tidak mematuhi peraturan otoritas jasa keuangan ini, bank yang tidak melaksanakan manajemen risiko dengan baik dapat dikenakan sanksi administratif dari OJK termasuk denda atau pembatasan aktivitas bisnis. Konsekuensi jangka panjangnya apa? Risiko kegagalan pengelolaan yang memadai dapat menyebabkan penurunan stabilitas keuangan dan kerugian yang signifikan bagi bank. Nah, ini adalah poin terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi yang bisa saya sampaikan gitu ya. Nah, kesimpulan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 garing POJK 03 garing 2016 ini merupakan regulasi yang sangat penting tentunya untuk menjaga stabilitas sektor perbankan di Indonesia dengan memastikan bahwa bank-bank ini memiliki sistem manajemen risiko yang kuat dan efektif gitu ya. Um, dan untuk rekomendasinya, yang pertama, menyusun dan memperbarui kebijakan internal terkait manajemen risiko. Jadi setiap tahunnya tentunya risiko bisa bermacam-macam. Kita harus selalu update gimana cara memitigasinya. Kita cari root-rootnya. Kalau misalkan ada masalah ataupun apa, kita cari pakai diagram pohon kalau kalau yang saya tahu gitu kan. Kita cari masalahnya, kita cari solusinya apa, nanti kita mitigasi. Dan em, apa namanya, setiap em, resiko itu pasti ada bobot-bobotnya. Kita harus cari mana yang prioritas, mana yang em, masuk ambang batas lah ya kalau kita sebutnya gitu. Kita harus dulukan gitu, maksudnya harus segera dimitigasi supaya em, proses bisnis itu selalu berlanjut dan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam POJK ini gitu. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan dan meningkatkan kompetensi untuk tim manajemen risiko di setiap level gitu, harus selain em, cepat tanggap dalam memitigasi resiko, tentunya harus didukung dengan SDM yang mumpuni gitu ya. Harus diupdate terus ilmunya gitu, nggak boleh jumawa dengan ilmu yang ada, karena informasi itu terus bergerak gitu ya. Maksudnya yang dimitigasi pun juga semakin bervariasi, jadi dengan meningkatkan kompetensi tim manajemen risiko diharapkan dapat dengan sigap dan tangkap gitulah ya dalam memitigasi supaya risiko-risiko itu tidak terjadi gitu. Yang ketiga yaitu memastikan semua risiko diidentifikasi, dikelola, dan dipantau secara berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan operasional bank. Nah, seperti yang udah saya bilang tadi, em, pasti ada bobot tersendiri yang ditentukan oleh masing-masing bank tentunya. Setiap bank punya keunggulan dan kelemahan masing-masing. Diharapkan tim manajemen risiko udah tahu lah ya gimana cara mengidentifikasi dan mengelola serta memantau, kalau bisa secara triwulanan atau siap bulan itu dilihat sudah sejauh mana permasalahan itu dimitigasi seperti itu. Baik, mungkin cukup presentasi dari saya. Kalau ada kata atau
perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.